Ya, pemirsa, ini adalah salah satu tempat yang cukup sibuk selama proses pemilihan umum 2009 ini. Ini adalah kantor Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat yang terletak di Gambir Expo PRJ Kemayoran. Dan tempat ini akan semakin sibuk ketika Pilpres mendatang akan berlangsung. Dan karena tempat ini adalah sebagai salah satu tempat di mana terjadi penggodogan strategi-strategi untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilu legislatif lalu dan juga pemenangan SBY Budiono pada Pilpres mendatang. Fungsionaris Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku selain tim sukses dari internal Partai Demokrat dan konsultan politik, pasangan SBY Budiono juga dibantu oleh banyak tim sukses dari masing-masing partai politik mitra koalisi. Ada beberapa profesional ya, tapi mungkin aku nggak enak bilang nama-namanya ya. Mungkin mereka juga nanti bagaimana saya nggak tahu komitmennya. Cukup banyak yang bersimpatik ya, dan begitu juga lembaga-lembaga konsultan lainnya. Tapi memang ada lembaga-lembaga memang sudah sangat familiar. Dia juga sudah bagian dari Partai Demokrat. Contohnya Fox ya, yang dipimpin oleh sahabat saya Jol Malarangeng ya. Itu bahkan ikut di dalam tim sukses ya. Dan mereka juga selama ini sudah bekerja keras ya, baik dalam pemilu legislatif kemarin ya. Begitu juga sekarang di dalam Pilpres. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, pendidikan gratis, dan bantuan sosial kepada masyarakat masih akan menjadi jualan utama untuk menggait hati rakyat calon pemilih. Dengan semboyan lanjutkan yang merepresentasikan kontinuitas program pembangunan, tim sukses SBY Budiono optimis dapat memenangkan Pilpres mendatang. Selain strategi politik dan jargon-jargon untuk menarik minat rakyat calon pemilih, soal pendanaan juga menjadi krusial. Meski tidak menyebutkan sumber pendanaan dan jumlahnya, namun Ruhut memastikan semuanya sesuai dengan aturan hukum. Faktor penting lainnya selain soal strategi dan soal pendanaan adalah soliditas mitra koalisi. Partai Demokrat sebagai pendukung utama pasangan SBY Budiono telah melakukan koalisi dengan 4 partai papan tengah, yaitu PKS, PAN, PKB, dan P3. Selain itu juga untuk mengamankan posisi koalisi ini dan untuk memastikan adanya koalisi permanen, Partai Demokrat juga menggandeng partai-partai kecil yang tidak lolos parliamentary threshold 2,5%. Dari Jakarta, Hidayat Firmansyah, Heri Setianto, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan kekayaan capres peserta pemilu presiden. Dalam konferensi persnya di Gedung KPK Jakarta, anggota KPK Haryono Umar mengatakan laporan diantarkan oleh masing-masing tim capres. Sementara laporan kekayaan cawapres rencananya diserahkan ke KPK Selasa siang. Selanjutnya, KPK akan menyiapkan tim untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Namun KPK belum bersedia menyebutkan nominal kekayaan calon orang nomor 1 di Indonesia itu. Selasa besok jam 10-an kita akan melakukan klarifikasi kepada 3 capres, yaitu Pak SBY, Pak Jika, dan Ibu Mega di kediaman masing-masing. Jadi sekitar jam 10-an tim kami akan. Bila menilik kekayaan capres dan cawapres yang mayoritas merupakan pemain lama, tentu mengalami banyak peningkatan. Contohnya Capres Susilo Bambang Yudhoyono. Saat mendaftar sebagai peserta pemilu presiden tahun 2004, SBY memiliki kekayaan paling rendah dibanding kandidat lainnya, yaitu 4,5 miliar rupiah. Sementara cawapresnya Budiono pada tahun 2008 memiliki harta sebesar 18 miliar rupiah dan 10.000 dolar Amerika. Capres dari Partai Golkar Yusuf Kala yang ketika itu menjadi cawapres SBY mempunyai harta senilai 122 miliar lebih dan hampir 15.000 dolar Amerika. Dan pendampingnya Wiranto pada tahun 2004 memiliki harta sebesar 46 miliar rupiah. Sedangkan capres dari PDIP Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004 menyimpan kekayaan sebesar 75 miliar rupiah. Sementara cawapresnya Prabowo Subianto belum memiliki data kekayaan terkini. Laporan kekayaan merupakan salah satu syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Perbandingan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjadi presiden atau wakil presiden adalah indikator tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memilihnya. Tim Liputan Metro TV.
Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres PDI Perjuangan Partai Gerindra, Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto atau Mega Pro Rakyat juga memeriksakan kesehatan hari Minggu. Prabowo Subianto tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan setelan putih. 10 menit kemudian, Capres PDI Perjuangan Gerindra Megawati Soekarno Putri tiba di RSPAD. Megawati disambut tim dokter RSPAD dan anggota KPU. Megawati dan Prabowo kemudian dibawa masuk ke dalam ruangan medical check-up RSPAD Gatot Subroto. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama sekitar 10 jam. Di sela-sela pemeriksaan, Megawati Prabowo sempat keluar ruangan dan menyapa para wartawan. Ketika ditanya wartawan apakah pemeriksaan kesehatan berjalan lancar, Prabowo hanya mengacungkan jempolnya sambil tersenyum. Tim Liputan Metro TV. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono atau SBY berbudi hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Calon wakil presiden dari Partai Demokrat Budiono datang terlebih dahulu sekitar pukul 6:45 pagi tadi. Budiono didampingi oleh istri Herawati. Setengah jam kemudian SBY datang dan didampingi Ani Yudhoyono. Kedatangan duet SBY berbudi disambut anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati dan Samsul Bahri. Turut menyambut pasangan Capres-Cawapres ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Fahmi Idris dan Kepala RSPAD Gatot Subroto Supriyantoro. Kedua petinggi negara ini menjalani pemeriksaan kesehatan yang meliputi 10 aspek, di antaranya neurologi, pernafasan, penglihatan, THT, sistem jantung, pembuluh darah, pencernaan, serta tes psikologi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 7 jam, pasangan SBY Budiono keluar secara bersamaan. SBY mengaku rangkaian tes yang dijalani cukup sulit dan berharap lulus dalam tes kesehatan tersebut. Instrumen yang digunakan untuk menguji kami semua para bakal calon baik presiden maupun wakil presiden, saya nilai ya cukup tepat, berat ya, tidak mudah, tapi begitulah namanya ujian. Kami juga masih menunggu hasilnya, mudah-mudahan lulus. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Fahmi Idris mengatakan hasil pemeriksaan akan segera diplenokan oleh tim medis yang merupakan gabungan dari 29 dokter IDI dan 14 dokter dari RSPAD. Hasil pemeriksaan adalah rahasia medik, dan itu hak yang punya badan. Jadi kami dilarang menurut undang-undang dan kode etik untuk menyampaikan hasil pemeriksaan. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tersebut, boleh bertanya apa saja di luar hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kesehatan pasangan SBY berbudi rencananya akan dikirimkan esok hari ke KPU bersamaan dengan hasil medical check-up pasangan JK Win dan Mega Pro. Tim Liputan Metro TV. Pasangan Capres-Cawapres dari Partai Golkar dan Hanura, Yusuf Kala Wiranto, mendapat giliran pertama mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Keduanya datang secara terpisah. Wiranto datang lebih dulu sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan baju kemeja biru lengan pendek. Selang 5 menit kemudian, Yusuf Kala yang mengenakan batik berwarna abu-abu menyusul. JK dan Wiranto menjalani tes kesehatan sekitar 5 jam. Usai menjalani tes kesehatan, Kala mengatakan tes kesehatan kali ini lebih susah dibandingkan tahun 2004 lalu. Namun dia mengaku terbantu oleh hobi lamanya jogging. Hal senada juga disampaikan Cawapres Wiranto. Insya Allah kalau dari sisi saya, karena semua saya penuhi, nanti yang putuskannya dokter ini, tim dokter. Lebih lengkap. Nah, apalagi kemudian ditambah dengan pemeriksaan psikologis yang juga lengkap. Jadi barangkali nanti akan diketahui
ya IQ-nya bagaimana, kemudian mentalnya bagaimana, kemampuan untuk mendapatkan tekanan menyangkut syarat-syarat bagi seorang pemimpin. Semuanya sudah diwadahi dalam cek kesehatan yang bersifat medis maupun yang bersifat psikologis. Ya. Pasangan Capres dan Cawapres PDIP dan Gerindra Megawati Soekarnoputri serta Prabowo Subianto tampaknya ingin membuktikan sebagai pembela Wong Cilik. Pasangan ini berencana mendeklarasikan diri pada tanggal 24 Mei mendatang di tengah-tengah gunungan sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Persiapan telah dilakukan, kendaraan berat dikerahkan untuk meratakan area yang akan dijadikan panggung deklarasi. Agar kuat, pondasi sampah dipasangi paving block. Ribuan pemulung yang bermukim sekaligus mencari nafkah di TPA Bantar Gebang mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai rencana deklarasi Megawati Prabowo Subianto. Tetapi mereka mengaku bangga karena baru pertama kali terjadi ada pasangan Capres dan Cawapres mengumumkan eksistensinya di tengah tumpukan sampah yang bau. Tim sukses pasangan Yusuf Kala Wiranto di Semarang, Jawa Tengah juga telah mulai merapatkan barisan. Mereka mencari dukungan dari pesantren, mahasiswa, dan profesional untuk mengkampanyekan pasangan Yusuf Kala Wiranto. Mereka optimis mampu meraih suara 30% di Jawa Tengah. Dari Bekasi, Jawa Barat, dan Semarang, Jawa Tengah, Laude Yohanes dan Ardiansyah, Metro TV. Jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara untuk Pilpres mendatang di berbagai daerah meningkat dibanding pemilu legislatif lalu. Di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat misalnya, DPS untuk Pilpres mendatang bertambah hampir 5.000 orang, yaitu dari 48.887 menjadi 53.881 pemilih. Akibatnya diperkirakan kelurahan ini akan terlambat menyerahkan DPS Pilpres ke KPU Pusat. Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Kedoya, Jakarta Barat. Hingga saat ini petugas belum dapat menyerahkan DPS pemilu presiden ke KPU. Di kelurahan ini jumlah pemilih sementara juga bertambah dari 25.118 orang menjadi 26.718 orang. Hal yang sama juga terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pendataan KPPS dan petugas pemutahiran data pemilih, jumlah pemilih meningkat 12.000 orang lebih. Saat ini jumlah pemilih dalam DPS mencapai 385.270 pemilih. Jumlah ini lebih banyak dari DPT pemilu legislatif lalu yang hanya mencapai 373.024 pemilih. Berbeda dengan kondisi di Jakarta Barat dan Balikpapan, di Bali jumlah warga yang terdaftar dalam DPS berkurang sekitar 18.000 orang dibandingkan jumlah yang tercatat dalam DPT pemilu legislatif lalu. Bila pada pemilu legislatif lalu pemilih mencapai 2.667.000, baru mencapai 1.958.110 orang. Tim Liputan Metro TV. Pemilu legislatif 2009 yang berlangsung 9 April lalu menyisakan banyak masalah. Kini Mahkamah Konstitusi harus menangani persengketaan pemilu tersebut yang telah menyisakan ketidakpuasan bagi banyak pihak peserta pemilu pasca rekapitulasi suara diumumkan. Tidak kurang dari 600 kasus yang diajukan oleh 25 parpol dan 14 DPD menjadi agenda MK untuk diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup singkat, yakni 1 bulan. Untuk hari ini saja, MK mengagendakan untuk menggelar 16 sidang perkara sejak pukul 9 pagi tadi. Hal ini dijadwalkan akan terus berlangsung hingga batas akhir yang ditetapkan untuk penanganan kasus sengketa, yakni 24 Juni mendatang. Kasus yang diajukan hari ini mayoritas mengenai masalah rekapitulasi suara yang berbeda antara yang dimiliki peserta pemilu dengan KPU setempat. Selain itu, disinyalir terjadi penggelembungan suara dan jual beli suara di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kesulitan pemohon kasus yang berasal dari daerah, MK menyediakan fasilitas sidang jarak jauh atau telekonferensi yang menggunakan fakultas hukum di 34 perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Untuk mendukung kinerja MK, Ketua MK Mahfud MD menghimbau agar setiap pihak pemohon dan termohon melengkapi setiap berkas bukti dan saksi yang diperlukan dalam persidangan karena tidak akan ada penundaan sidang hanya karena kurangnya berkas maupun bukti. Tidak ya kita anggap pemohon benar gitu. Nah ini saya kira mumpung waktunya masih panjang KPU supaya memfasilitasi betul kepada kuasa hukum ini
untuk mendatangkan dokumen-dokumen yang dari daerah. Kalau perlu KPUD-nya itu dipersiapkan untuk datang atau didatangkan ke tempat-tempat di mana kami punya jaringan telekonferensi ya di 34 kota di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan sidang, tim keamanan dari kepolisian menyediakan 456 personilnya untuk bersiaga mengawal MK hingga 1 bulan ke depan. Tim Liputan Metro TV. Budiono akhirnya secara resmi mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai cawapres dalam Pilpres Juli mendatang. Kondisi ini membuat Budiono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Meski demikian, hingga kini Bank Indonesia belum mengumumkan secara resmi pengunduran Budiono tersebut. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyebutkan, anggota Dewan Gubernur tidak dapat dihentikan dalam masa jabatannya, kecuali mengundurkan diri, melakukan tindak pidana, tidak dapat hadir secara fisik selama 3 bulan berturut-turut, dinyatakan pilot dan berhalangan tetap. Pemberhentiannya pun ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dalam kasus Budiono ini, pengunduran dirinya dinilai tepat untuk menjaga kredibilitas dan profesionalitas Bank Indonesia. Dari sisi undang-undang, tidak ada kewajiban bagi Pak Budiono untuk mengundurkan diri. Itu dari sisi undang-undang. Akan tetapi, kalau kita lihat dari sisi kepatutan, itu memang akan jauh lebih baik kalau beliau tidak membebani BI dengan kontroversi mengenai konflik kepentingan. Masalahnya sekarang, Miranda Gultom yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia akan segera mengakhiri masa jabatannya 26 Juni mendatang dan digantikan DKI terpilih Darmin Nasution. Singkatnya, waktu transisi ini membuat Miranda diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memiliki implikasi jangka panjang. DPR pun akhirnya angkat bicara. Pemerintah diharapkan segera mengajukan pengganti Budiono sehingga DPR bisa segera melakukan fit and proper test dan melantik pengganti Budiono. Namun siapapun yang akhirnya nanti menduduki posisi puncak sebagai Gubernur Bank Indonesia, yang terpenting memiliki kemampuan menjaga stabilitas makro dan moneter serta meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Syarat ini tentunya akan tercapai jika proses pemilihan pengganti Budiono transparan dan kredibel. Tim Liputan Metro TV. Lebih cepat, lebih baik. Begitulah bunyi slogan yang dikumandangkan duet Yusuf Kalla dan Wiranto atau JK Win dalam menghadapi pemilihan presiden Juli mendatang. Bersama dengan tim suksesnya, JK Win dengan cepat meluncurkan program ekonomi kerakyatan dengan menguatkan sektor usaha kecil menengah dan industri kecil menengah. Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Yusuf Kalla Wiranto, Fahmi Idris, menilai langkah yang dikembangkan pasangan JK Win merupakan program paling real untuk memajukan perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, mengingat 30 juta pelaku ekonomi di Indonesia berkecimpung dalam UKM dan IKM. Selain itu, pasangan JK Win masih punya kekuatan lain. Menurut Fahmi Idris, salah satu kekuatan pasangan JK Wiranto adalah adanya gabungan unsur Jawa dan non-Jawa, sehingga tak heran jika saat ini elektabilitas JK Win meroket. Kalau pasangan JK Wiranto, ya itu pasangan nasional, pasangan Nusantara kita sebutnya, di mana Pak JK dari unsur luar Jawa, Pak Wiranto mewakili unsur Jawa. Sementara yang lain tidak. Bukan cuma kubu JK Win yang telah pasang jurus. Duet Megawati Prabowo atau Megapro juga melancarkan jurus serupa. Pasangan Megapro ini pun menggadang-gadang ekonomi kerakyatan. Dalam berkampanye nanti, kubu Megapro tetap mengandalkan mesin politiknya. Selain memelihara wilayah-wilayah lumbung suara, pendukung Megapro berusaha meraih para pendukung baru. Kita tetap kepada kepentingan rakyat, karena dan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan. Itu yang menjadi landasan kita nanti. Apapun programnya dan siapapun yang bakal melenggang ke istana, bagi rakyat cuma satu, yaitu bukti.
bukan janji. Tim Liputan, Metro TV. Ada apa bakso? Mana? Sampah makan. Kabupaten katanya udah. Panas. Bos rumah kan dulu ya. Biar di kantor. Bawa. Di Bayo coba tanya. Di kantor. Jangan ambil mukanya, Mama. Pakai strategi khusus atau seperti apa termasuk rangka tunggu misalnya. Jangan kita udah dengan strateginya ya. Terus apa di ikuti ya. Yang terakhir ya mungkin menyangkut apakah kemudian Bawaslu bisa menyalahkan institusinya misalnya, tetapi personnya, tapi yang bisa kan personnya. Saya kira person ini perlu jadi. Dan ini kan kecelakaan beberapa kali yang dilakukan oleh pengawasannya kemana atau membagi seperti apa. Saya kira di unsur masyarakat nanti akan bisa perlu diawasi karena. Ya, terima kasih. Tapi dari evaluasi itu saya pikir kita lebih mementingkan kepada persoalan pelanggaran, pengawasan pengaduan pelanggaran yang sudah dilaporkan beberapa peserta pemilu kita. Jujur kami dibagi habis per dapil. Nah ini yang jadi masalah kemudian tentang partai. Sehingga masih berkesempatan. Bapak-bapak dan Ibu peserta sidang 2008 tentang penetapan program dengan peraturan KPU. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Pleno di gedung DPR Aceh. Partai Keadilan Sejahtera langsung memperoleh kursi PBB 2 kursi 956. Kursi yang diperbutkan secek yang langsung mendapat angka PBB adalah pertama Partai Aceh. Laporan pelanggaran pemilu lain yang berhubungan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu legislatif dan penyelesaian pelanggaran pemilu. Yang saya hormati para ibu dan bapak anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati Ketua KPU Abdul Hakim Ritonga bersama jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur patutlah kami haturkan kepada Tuhan tatap muka dalam acara rapat kerja, rapat dengan pendapat antara Komisi 2 dengan KPU Pemilu tahun 2009. Yang berikutnya adalah pelaksanaan pengawasan pemilu legislatif, kemudian problematika dan penyelesaian hasil umum bisa kami ringkaskan. Satu adalah mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua adalah melakukan keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam soal ini Bawaslu menjalin kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan Agung melakukan pengawasan pemilu. Hasil pengawasan setiap tahapan. Tahapan pertama adalah sebagaimana yang bisa dilihat dalam seperti yang diharapkan sebagiannya, tapi sebagian yang lain memang masih ada masalah-masalah terkait dengan penanganan pelanggaran dipastikan. Yang kelima, jadwal